Hai guys, dengan saya Ade. Jadi kali ini kita mau buka paket ya. Jadi saya beli dua smartphone sekaligus, di mana salah satunya ini adalah sebuah HP 3 jutaan mantan flagship yang punya spek gila banget. Layarnya udah OLED, baterainya gede 5000 mAh dan kameranya guys, dia bisa merekam hingga resolusi 8K yang udah OIS juga. Penasaran yuk kita buka paket dulu. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya. Ini dikirim dari WT Technology. Tapi ini udah aku buka guys ya, soalnya HP-nya ada dua. Jadi satunya masih untuk konten berikutnya, masih kita rahasiakan. Sekarang kita bahas HP 3 jutaan yang menurut saya ini speknya edan banget guys. Jadi ini adalah si LG V60 ThinQ 5G. Nah, kalau untuk boxnya sendiri dia kayak box universal gitu ya. Ini bukan box asli, tapi keren sih. Soalnya dia ada tertulis V60, tertulis tipenya, sama ada logo LG juga. Tapi untuk kayak stiker IMEI atau fitur-fitur dia nggak ada guys. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi di sini kita dikasih softcase transparan, keren bonusnya ternyata. Terus di sini ada apa nih? Oh, ada tempered glass juga, mantap ya. Soalnya kalau HP-HP X Inter mantan flagship kayak gini nyari di counter susah guys ya. Jadi harus beli online, dan ini dapat bonus tempered glass sama softcase transparan, ini menarik. Nah, terus ini dia HP-nya. Nanti kita bahas, kita cek kelengkapannya dulu ya. Jadi kalau untuk kelengkapannya sendiri di sini ada gambarnya sih, ada kayak buku panduan sama SIM ejector ya. Kita coba lihat. Nah, jadi di sini untuk SIM ejectornya ini unik banget. Nanti kita pakai untuk pasang SIM-nya. Dan di sini ada ya buku panduannya, guys. Terus di sini kita dikasih kabel putih USB Type C, sama ada adapter charger. Ada logo LG-nya juga nih, keren ya. Ini kita copot aja plastiknya nih. Nah, terus di sini tertulis kalau untuk outputnya dia di 5 volt 1,8 ampere cuy, atau 9 volt 1,8 ampere. Dan udah, langsung kita coba bahas HP-nya. Jadi ini HP-nya ya cukup gede karena dia bentang layarnya 6,8 inch. Dan di sini untuk di sisi kanan ini tuh dia materialnya aluminium ya. Jadi feel-nya tuh berasa mewah, berasa flagship banget. Kayak ada garis-garis antenanya gitu guys. Warnanya juga dia kayak ada gold-goldnya gitu. Nah, di sini ada tombol, ini tombol power. Terus di atas di sini ada mic, nah sama ada slotnya. Di sini kita lihat untuk slotnya. Sekalian nanti kita pasang SIM cardnya ya, bisa muncul nggak sinyalnya. Oh, jadi di sini untuk slotnya dia satu SIM plus satu micro SD. Jadi nggak dual SIM ya. Ini kita coba pasang, aku pasangin kartu Telkomsel. Sekalian kita pasang ya guys. Oh, kebalik. Oke. Nah, untuk di sisi sebelah sini ada mic lagi. Ada tombol power sama ada satu tombol lagi. Nanti kita lihat ini tombol apa. Terus di sini ada garis antena lagi, dan untuk di bagian bawah ada audio jack. Terus biasa nih ada segel-nya ya. Di sini ada port USB-C sama speaker dan juga mic. Nah, kalau untuk bagian belakangnya nih kayak gini guys. Ini materialnya kaca terlapis Gorilla Glass 6. Jadi emang feel-nya tuh emang mewah dan premium banget. Di sini ada logo LG, tertulis tipenya V60 ThinQ, dan keren dia karena nggak ada kayak logo Docomo atau Verizon gitu ya. Ini ex-USA guys, bukan Japan. Di sini untuk kameranya dia tipenya kayak memanjang, kayak Samsung Galaxy Note 8 gitu ya. Di sini ada kameranya ada 3. Ini satunya bukan kamera ya. Sama ada lampu flash. Oke, untuk desainnya nih aku bilang feel-nya kerasa mewah banget. Aluminium dan glass terlapis Gorilla Glass 6, dan yuk langsung aja kita nyalain. Dan di sini kita akan setup dan install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap mengenai HP ini.
Yuk. Oke, jadi ini udah aku setup dan ada install beberapa aplikasi buat ngecek lebih lengkap si LG V60 ThinQ 5G. Jadi untuk setupnya tadi cukup lama karena saya nemuin beberapa kendala, nanti aku ceritain ya. Sekarang kita bahas untuk harganya dulu guys ya. Jadi untuk HP ini harganya barunya dia ini rilis bulan Maret tahun 2020 di 14 juta rupiah. Dan ini aku beli second full set ya. Ini di harga nih guys. Jadi kemarin aku beli di Tokopedia ya. Untuk harganya sendiri di 3.750.000 ya. Jadi 3 jutaan, turunnya udah jauh banget. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk displaynya dia emang cukup lebar, 6,8 inch, tapi untuk panelnya dia ini oke guys karena udah pakai panel POLED dan dia juga udah support HDR10 Plus. Nah, di sini yang juga keren, dia ini udah punya in display fingerprint ya. Yang unlocknya sih aku bilang udah cukup akurat dan juga cepat. Kalau untuk resolusinya dia masih standar di Full HD Plus 1080 x 2460 pixel. Yang kerennya nih untuk bagian layarnya dia udah terlapisi Corning Gorilla Glass 5. Kalau untuk bagian belakang malah udah Corning Gorilla Glass 6 nih. Nah, kalau untuk performa gimana? Jadi di sini untuk performa dia pakai chipset Snapdragon 865 5G. Ini chipset flagship yang cukup kencang ya, bahkan untuk saat ini. Aku tes AnTuTu benchmarknya dia nyaris tembus 600.000. Jadi kalau dibandingin sama Snapdragon 870 ya ini sedikit di bawahnya guys. Nanti kita akan coba tes gaming. Dan kalau untuk RAM-nya sendiri di sini untuk RAM-nya dia di 8 GB RAM-nya. Dan untuk Android-nya sendiri atau sistem operasinya dia pakai ya Android-nya dia di Android 11 guys ya. Dan di sini kita lihat untuk softwarenya ada update atau enggak. Soalnya ada update cuy itu ya. Jadi masih ada update 73 MB. Ini masih diinstal nih ya, tapi pause. Ini kayaknya sih masih bisa diupdate sampai Android 12 ya. Cuman untuk bawaannya sih di Android 11. Dan yang keren guys ya, yang jarang ada di HP X Inter atau mantan flagship lain, yaitu kapasitas baterainya ya. Jadi biasanya kan aku pas bahas HP-HP mantan flagship, HP-HP X Inter, itu selalu terkendala di baterainya yang kecil. Tapi kalau untuk HP ini baterainya gede loh cuy. Jadi dia ini punya baterai 5000 mAh. Ini mantep ya, udah kayak HP-HP mid range zaman sekarang yang bisa ngasih baterai dengan kapasitas yang besar. Kalau untuk fitur lainnya dia ini udah IP68 water resistant. Jadi untuk bodinya emang aku bilang mewah dan solid karena emang dia ini udah water resistant ya. Dan dia udah tersertifikasi military standar 810G. Untuk fitur lain ya standar flagship ya, dia udah stereo speaker. Jadi speakernya ada di bawah dan juga di sini. Yang suaranya sih aku bilang lumayan cakep ya, kenceng. Kita coba tes untuk muter NCS guys, biar kalian bisa dengerin langsung. Wih, keren lagi. Oke. Ya, double cuy iklannya cuy. Cakep ya suaranya ya. Kalau untuk suaranya emang aku akuin bagus sih, walaupun emang kalau kenceng sih ya nggak kenceng banget. Dan yang keren juga di sini dia masih punya audio jack, yang audio jacknya ini support dengan HiFi Quad DAC. Jadi ya bisa untuk ngedengerin HiFi ya atau high res audio. Nah terus di sini dia juga punya NFC. Kita tes NFC-nya bisa dipakai atau enggak untuk ngecek saldo. Oh ini belum aktif guys, kita aktifin dulu NFC-nya. Dan ya bisa ya untuk NFC-nya. Terus di sini dia bisa juga ada aksesoris ya. Jadi aksesorisnya tuh namanya dual screen.
Ini kurang lebih kayak gini guys. Nah jadi dia tuh punya case yang bisa jadiin HP ini nih dual layar ya. Soalnya di zaman ini belum ada HP lipat kayak gini guys ya. Jadi LG ngasih fitur dual case ya, ini untuk multitasking biar lebih enak ya. Dan yang keren ya, jadi di sini dia untuk kameranya dia ini bisa ngerekam hingga resolusi 8K. Kita coba lihat. Nah ini dia. Jadi di sini untuk video, ini untuk videonya dia bisa ngerekam tuh hingga resolusi 8K 8K. Nah terus di sini guys, dia ini ya untuk kameranya sendiri dia ini cuma ada 3 ya. Ini cuma ada 3. Jadi kamera utamanya tuh 64 megapiksel yang udah dual pixel PDAF yang udah OIS juga. Kameranya juga ada ultrawide nih, tapi dia 13 megapiksel aja. Jadi kalau untuk konfigurasi kameranya kayak HP mid-range ya. Soalnya kalau flagship tuh biasanya sama semua. Terus di sini juga ada 0,3 megapiksel untuk TOF kamera. Jadi itu biar lebih fokus ke objek. Ini biasa untuk ngambil foto biar bokehnya tuh rapi guys. Dan kalau untuk kamera depannya ini dia resolusinya 10 megapiksel. Tapi ini menarik juga, walaupun 10 megapiksel tapi dia bisa ngerekam nih kamera depannya hingga 4K 60 fps. Oke, kita coba keluar dulu guys untuk ngetes gimana hasil foto dan juga videonya. Yuk. Oke guys, jadi ini aku ngasih sampel hasil video LG V60 10Q di resolusi 4K ya. Untuk detailnya mantap banget nih untuk resolusi ini. Dan ya kita bisa dapat hasil yang stabil juga karena doi ini udah ada OIS-nya. Untuk fokusnya dia juga cepat dan detailnya juga mantap. Oke, ini cukup menarik juga karena untuk kamera ultrawide-nya ini bisa ngerekam hingga resolusi 4K juga, tapi nggak bisa 60 fps ya. Hasilnya kayak gini dan bisa stabil. Keren juga sih ini. Oke, dan ini aku coba ngetes untuk perekaman video di resolusi maksimalnya di resolusi 8K guys, 8K. Detailnya ini mantap banget. Dan hasilnya juga bisa stabil padahal resolusi 8K. Dan ini tuh direkam pakai kamera utama ya. Soalnya kemarin kita ngebahas Sharp Aquos R5G itu bisa ngerekam video 8K juga, tapi kamera ultrawide. Kalau ini dia kamera utama. Nah kalau ini untuk hasil video kamera depannya, yang dimana kamera depannya juga bisa ngerekam video di resolusi 4K hingga 60 fps guys. Detailnya mantep banget. Terus bisa stabil juga, padahal ini video 4K, cuma dia agak kepotong ya guys ya, jadi agak ke crop gitu. Tapi untuk hasilnya dia bisa stabil. Nah itu tadi untuk hasil foto dan videonya. Gimana? Gokil atau enggak? Coba kalian kasih komen di bawah.
Oh ya, di sini ada satu tombol tadi belum kita coba tes ya. Jadi di sini ada tombol untuk Google Assistant, guys. Nah, di sini aku mau cerita nih ya. Kalau tadi aku pas setting-setting tuh nemuin kendala. Jadi kendalanya tuh di sinyal. Ternyata ini pas aku pasang kartu Telkomsel dan Indosat dia nggak muncul sinyalnya, guys ya. Dan ketika aku pasang Smartfren baru dia muncul sinyal 4G. Jadi di sini aku simpulin kalau pas aku terima HP ini itu emailnya keblokir, guys. Kalau untuk di tokonya sendiri, dia ini untuk tokonya ya, emailnya emang nggak terdaftar, tapi sinyalnya dia garansi lifetime, garansi seumur hidup. Dan kalau ngelihat ratingnya juga bagus ya, tuh bintangnya 4,9, hampir 5 ya, makanya aku nyoba beli di toko ini. Dan kalau ngelihat diskusinya sih apa namanya, untuk emailnya garansi lifetime, guys ya. Dan ketika aku coba komplain, dia emang ada lagi diproses, guys. Cuman prosesnya aku bilang cukup lama ya, 3-7 hari kerja. Aku bilang parah sih, soalnya ini baru aku terima, sinyalnya udah nggak ada dan harus nunggu lagi 3-7 hari kerja. Ya mudah-mudahan sih aman, guys ya. Cuman di sini aku nemu kendala lagi. Ternyata ini hari ini aku coba pasang kartu Smartfren lagi, sinyalnya tuh nggak muncul cuy ya. Sinyal untuk 4G-nya tuh nggak muncul. Ini aku udah aktifin datanya. Ini wifi-nya aku matiin ya. Tapi dia nggak muncul loh. Ini aku nggak tahu apakah settingannya atau gimana ya. Aku udah otak-atik, tetap nggak ketemu. Jadi ini untuk mobile networknya. Data roamingnya udah aku coba on off, itu juga nggak ngaruh apa-apa. Untuk modenya aku udah pindah ke LTE ya, soalnya sebelumnya di 5G, tapi tetap nggak ngaruh, nggak muncul. Padahal kemarin muncul ya, untuk APN-nya juga udah bawaan tuh Smartfren 4G. Dan untuk network operatornya juga udah oke ya, aku tes semua, tapi kok tetap nggak muncul ya kalau untuk sinyal datanya. Tapi kalau untuk sinyal biasa sih dia muncul. Dan di sini walaupun dia muncul, tapi dia emergency call only ya, jadi tetap nggak bisa nelpon juga, guys. Jadi ini aku nggak tahu ya masalahnya apakah di emailnya ataukah emang HP-nya. Tapi kan emailnya lagi proses ya, jadi mungkin kita update lagi setelah nanti emailnya bisa. Dan kalau untuk network unlocknya harusnya sih HP ini emang udah permanen unlock ya, jadi bisa digunakan di jaringan apapun. Ya itu aja kendalanya di email. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah, karena aku ngeliat untuk sellernya emang dapat ratingnya selalu bagus. Dan untuk produknya sih mulus, jadi kita tinggal tunggu waktu aja. Sambil nanti aku bahas HP yang satunya ya. Kita juga beli HP satu lagi yang juga menarik, tapi ternyata emailnya juga keblokir, guys ya. Jadi nanti aku bakal bahas HP satunya sambil coba jelasin apakah emailnya bergaransi atau enggak. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, guys, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah terakhir di sini kita coba untuk tes gaming ya. Ini aku coba download PUBG Mobile. Di sini aku masih agak bingung sih ya, untuk sekarang kira-kira game apa nih, guys, selain PUBG yang bisa untuk jadi benchmark sebuah smartphone ya. Asal jangan Genshin Impact, soalnya Genshin Impact tuh downloadnya lama banget cuy. Sekarang 14 GB ya. Jadi di sini patokannya aku masih pakai PUBG ya. Jadi kalau untuk PUBG sendiri di sini grafisnya dia bisa mentok tuh di HDR Extreme, atau kalau mau main di Ultra HD juga bisa. Oke, langsung aja kita coba tes PUBG Mobile yuk. Oke, ini udah in game, guys, dan kalian bisa lihat untuk grafisnya ini cakep banget ya. Detailnya juga mantap, gyroskopnya no delay, layarnya juga responsif. Kita coba ngekill dulu cuy. Wah, baru ngekill udah kekill lagi, guys. Enak banget sih kalau untuk PUBG Mobile kayak gini. Dan kalau untuk performanya ya, untuk Snapdragon 865 ini juga chipset yang mantap sih, soalnya dia nggak panas, tapi performanya juga bisa stabil, guys. Mirip-mirip lah sama Snapdragon 870.
Kalau pas main kayak gini kok bisa ngekill, berarti HP-nya tuh emang enak cuy ya. Soalnya susah main sambil direkam kayak gini, ini susah. Oke, jadi kalau untuk game-game sekelas PUBG kayak gini masih enteng ya, Snapdragon 865 dengan RAM 8 GB. Mungkin game-game berat kayak Genshin Impact juga bisa dimainin walaupun nggak bisa di grafis high. Kalau misalnya kalian berminat sama HP ini, linknya ada di deskripsi video. Dan ya, kekurangannya itu tadi, untuk sinyalnya masih ada kendala. Mudah-mudahan nanti aku update lagi, sinyalnya udah aman ya. Silahkan follow juga Instagram Ade Review. Oke, sekian dari si Ade. Gitu dulu video unboxing kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.